Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam seri perenungan firman Tuhan singkat kita pada hari ini. Dan saya mau membahas tentang kepemudaan, karena ada beberapa pemuda setelah nonton channel YouTube saya dan mereka meminta saya untuk membahas tentang kepemudaan. Saudara, saya mau mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang begitu luar biasa. Saya selalu mengatakan masa muda adalah masa keemasan dari seorang manusia, di mana Tuhan memberikan momen, memberikan waktu kepada kita untuk kita menggunakan seluruh energi kita di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat banyak sekali terkadang anak-anak muda ingin sekali melayani, ingin sekali terjun di dalam pelayanan, ingin sekali berdaya guna di dalam pekerjaan Tuhan, dan seringkali mereka bertanya di dalam diri mereka, apakah saya bisa, apakah saya mampu, apakah saya bisa diterima oleh orang-orang, apakah saya bisa bekerja bagi Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, saya belum punya pengalaman, saya tidak punya pengetahuan teologi yang dalam. Oke, hai anak-anak muda, mari simak pembelajaran atau perenungan singkat kita pada hari ini. Apa yang harus saudara buat, apa yang harus anak-anak muda lakukan di dalam melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya memberikan judul menjadi pemuda Kristen yang berkualitas dalam pelayanan. Dan firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 16 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Firman Tuhan pada hari ini, pada waktu ayat ini ditulis adalah Paulus menulis ayat ini, surat ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Paulus memahami benar kendala perasaan yang dialami oleh Timotius, seorang anak muda yang sudah terjun di dalam pelayanan, yang memegang sebuah pelayanan yang besar. Tentu banyak orang yang meragukan kualitas pelayanan Timotius. Tentu banyak orang yang bertanya-tanya, apakah bisa Timotius melayani kami karena dia seorang anak muda? Apakah benar dia punya pengetahuan teologi? Apakah benar dia berintegritas? Hai anak-anak muda, mari kita lihat apa yang harus kita buat, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mau terjun di dalam pelayanan. Dan lihat, Tuhan akan pakai Anda luar biasa ketika Anda tunduk dan patuh kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, firman Tuhan mengatakan, Paulus berbicara kepada Timotius dalam suratnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang pertama, Paulus minta kepada Timotius supaya tidak ada seorang pun yang menganggap Timotius rendah karena Timotius masih muda. Apa yang dimaksudkan Paulus mengatakan jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah? Yang pertama, jangan ada seorang pun yang memandang engkau tak berguna di dalam pelayanan. Jangan sampai Timotius, jangan sampai anak-anak muda, seorang pun ketika mereka melihat kehidupanmu, ketika mereka melihat cara hidupmu, mereka memandang bahwa engkau tidak berguna di dalam pelayanan. Yang kedua, apa yang dimaksudkan jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah? Tidak mengetahui apapun tentang pengajaran firman Tuhan dan pelayanan. Jangan ada seorang pun di dalam pelayanan yang saudara sedang lakukan di dalam gereja Anda, jangan ada seorang pun yang memandang engkau bahwa engkau tidak mengetahui tentang apapun terhadap firman Tuhan. Jangan. Nah, sebentar apa yang saudara dan saya harus lakukan sebagai seorang anak muda ketika kita melayani dan tidak ada seorang pun yang menganggap kita rendah. Dan yang ketiga, yang dimaksudkan jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, jangan ada seorang pun yang memandang atau melihat besarnya energi yang kau punya dan engkau gunakan itu untuk dosa. Jangan ada seorang pun melihat bahwa engkau hidup di dalam dosa. Nah, sekarang apa yang saudara dan saya lakukan? Apa yang harus Anda sebagai seorang pemuda lakukan? Supaya Anda tidak dipandang rendah sebagai seorang pemuda dan Anda efektif berkualitas di dalam pelayanan. Yang pertama,
Paulus berkata, jadilah teladan. Walaupun engkau seorang anak muda, mungkin engkau berumur belum banyak. Mungkin engkau baru kepala dua, mungkin engkau masih seorang pemuda yang dipandang rendah, tetapi ingat, Paulus mengatakan, kalau engkau tidak mau dipandang rendah, engkau harus jadi teladan. Apa yang dimaksudkan dengan teladan? Menjadi contoh. Contoh dalam hal apa? Perhatikan. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Jadi yang pertama adalah, saudara harus menjadi teladan dalam perkataan, di mana perkataan Anda, sekalipun Anda anak muda, orang tidak melihat bahwa perkataan Anda hambar. Perkataan Anda tak berguna. Tetapi jadilah seorang anak muda ketika engkau berkata-kata memiliki perkataan berkualitas, di mana perkataanmu adalah sebuah perkataan yang disertai dengan sikap hidupmu yang benar-benar engkau mengasihi Tuhan. Jadi ini bukan berbicara tentang tua dan muda, tetapi ini berbicara tentang keteladanan, berbicara tentang contoh, berbicara tentang bagaimana kehidupan anak muda bisa dijadikan contoh dalam perkataan. Bukan perkataan yang kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain tidak mau masuk gereja, orang lain tersandung di dalam pelayanan hanya karena perkataan. Kita ingat, saudara, ini kesalahan banyak orang timur yang mengatakan bahwa perkataan tidak terlalu membawa bekas, tetapi kayulah yang membawa bekas. Tidak, saudara. Perkataan itu benar-benar sesuatu yang kalau memang kita pakai untuk menjadi berkat, benar-benar menjadi berkat. Tetapi kalau perkataan kita gunakan untuk menjadi kutuk, itu akan melukai sekali banyak orang. Karena Alkitab mengatakan, hanya dua saja yang keluar dari lidah kita, kalau tidak berkat adalah kutuk. Nah, saat ini, kalau engkau ingin menjadi orang yang tidak dipandang rendah di dalam pelayanan, Anda harus menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua, teladan dalam hal apa? Teladan dalam tingkah lakumu. Jadi sikap perbuatan seseorang itu bukan cuma dilihat dari kata-kata. Anda akan menjadi berkat, Anda akan menjadi contoh walaupun usia Anda muda, dan perkataan Anda akan dipakai dengan begitu luar biasa. Orang akan mendapatkan berkat dari perkataanmu kalau perkataan Anda selaras dengan sikap hidup Anda. Orang melihat Anda begitu luar biasa, karakter Anda luar biasa, Anda benar-benar mengasihi Tuhan. Anda dipandang layak, orang bisa melihat ketika engkau datang ke gereja, orang mendapatkan berkat, mendapatkan kedamaian ada di sekitaran kehidupan Anda. Tetapi bagaimana saudara dan saya sebagai seorang anak muda yang bisa dipakai, yang bisa menjadi teladan, kalau kehidupan kita hidup di dalam begini, anak-anak muda, saya mau mengatakan, ketika Anda menjadi seorang anak muda, banyak sekali gangguan dalam hidup saudara. Anda akan digoda dengan narkoba, Anda akan digoda dengan pornografi, Anda akan digoda dengan berbagai macam dosa. Nah, kalau Anda mau dijadikan sebagai saluran berkat oleh Tuhan, harus jadi teladan bukan hanya perkataan, tapi juga tingkah laku, sikap hidup yang saudara buat dan lakukan dalam hidup saudara. Orang akan melihat antara perkataan dan perbuatan harus selaras. Yang ketiga, apa yang harus saudara lakukan menjadi sebagai seorang anak muda yang menjadi teladan? Jadilah teladan dalam kasih. Perhatikan. Apa yang dimaksud dengan kasih? Saya nggak perlu banyak teori tentang kasih. Buku-buku saya di belakang banyak bicara tentang kasih secara teori. Tapi saya pada akhirnya mengambil satu kesimpulan sederhana. Apa yang dimaksudkan dengan kasih? Kasih itu tangan kita bukan begini. Ini namanya minta. Minta dikasihani. Orang kalau selalu tangannya menengadah begini, minta dihormati, minta dikasihani, minta dipandang, ini selalu akan kecewa. Ini bukan kasih. Yang dimaksudkan dengan kasih di mana tangan kita ke bawah, bagaimana kita orientasinya berkorban bagi orang lain, mungkin berkorban waktu, berkorban tenaga untuk melayani orang lain, berkorban perasaan di mana seringkali kita dilukai hati kita, tetapi kita tetap menerima orang-orang tersebut. Saudara, hai anak-anak muda, bagaimana engkau bisa dipakai oleh Tuhan kalau engkau tidak mau jadi teladan di dalam kasih, engkau tidak mau berkorban bagi Tuhan. Anda hanya banyak mungkin pegang gadget, bermain gadget, dan Anda hanya berpikir tentang hal duniawi, bagaimana itu bisa dipakai oleh Tuhan? Saudara, hai anak-anak muda, engkau akan dipakai oleh Tuhan.
Engkau akan menjadi anak muda yang berkualitas kalau di dalam hati dan pikiranmu dan perasaanmu hanya ada satu, bagaimana engkau bisa menerapkan menjadi teladan di dalam kasih, selalu berkorban. Udah, gak usah pandang yang lainnya. Ingat, dasar kasih adalah pengorbanan yang Yesus sudah lakukan bagi Anda. Di mana Yesus sudah mati, dia sudah berkorban, dia sudah membuang, dia sudah mengorbankan segalanya bagi saudara. Maka hari ini, kalau Anda ingin dipakai oleh Tuhan sebagai seorang anak muda, menjadi seorang teladan, Anda harus menjadi teladan di dalam kasih. Anda harus menjadi contoh bagaimana kehidupan Anda korbankan di dalam pelayanan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya, di situ firman Tuhan berkata, bukan hanya teladan perkataan, tingkah laku, kasih, tetapi juga teladan dalam kesetiaanmu. Setia itu artinya terus, saudara. Pertama, setia itu artinya terus. Kalau hari ini engkau berdoa, kalau hari ini engkau baca Alkitab, kalau hari ini engkau mengasihi Tuhan, kalau hari ini engkau hidup di dalam Tuhan, kalau hari ini engkau perkataanmu menjadi berkat, kalau hari ini tingkah lakumu baik, kalau hari ini engkau berkorban, setia itu berarti terus menerus, tanpa jeda. Dan setia juga adalah ya dan sekarang. Saya sudah punya anak. Yang satu umurnya 8 tahun dan yang satu sudah menginjak 15 tahun. Yang dinamakan taat itu, hai anak-anak muda, ingat, ya dan sekarang. Seringkali ketika Anda diminta oleh orang tua untuk menyapu lantai atau ketika Anda diminta untuk cuci piring, yang dinamakan tidak setia itu mengatakan tidak mau. Yang kedua, yang dinamakan tidak setia adalah tunggu dan mengerjakan. Anak-anak muda seringkali menunda-nunda banyak pekerjaan Tuhan. Anak muda banyak sekali menunda-nunda untuk bertobat. Yang dinamakan setia adalah ya dan sekarang. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, Anda harus selalu berkata, ya Tuhan, sekarang aku mau lakukan. Ya Tuhan, sekarang aku mau mengasihi Tuhan. Tidak menunda-nunda waktu. Tidak menunda-nunda dan tidak melihat orang lain. Anda lihat bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita tidak setia. Kalau kita tidak selalu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, dan hari ini aku mau bertobat. Hari ini aku mau melayani. Hari ini aku mau berkorban. Hari ini aku mau hidup di dalam tingkah laku yang baik. Hari ini aku mau menggunakan perkataanku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, di dalam keteladanan. Yang terakhir adalah menjadi teladan dalam kesucianmu. Apa yang dimaksudkan teladan dalam kesucianmu? Di sini bukan hanya berbicara tentang cara hidup yang baik. Di sini bukan hanya berbicara cara hidup yang tidak menyenangi dosa. Tetapi ini juga berbicara tentang motivasi dan tindakan harus benar. Jadi ketika saudara mau dipakai Tuhan, Anda mau menjadi seorang anak muda yang diteladani oleh banyak orang, maka antara motivasi harus benar dan tindakan juga harus benar. Misalkan contoh, saya kasih contoh nih. Ada seorang anak muda mau menginjil kepada seorang pemudi. Bagus menginjil. Bagus karena itu tindakan yang benar. Karena itu perintah yang benar untuk memberitakan Injil. Tapi kalau motivasinya, supaya dia jatuh cinta sama saya, sehingga saya harus beritakan Injil. Atau Anda melayani, Anda berkhotbah bagi anak-anak muda. Bagus berkhotbah. Tapi kalau motivasinya adalah motivasinya dengan cara yang salah supaya Anda dipandang hebat, itu tidak sampai pada tujuan. Jadi Anda harus suci, Anda harus setia. Yang dimaksudkan dengan kesucianmu adalah antara motivasi benar dan tindakan juga benar. Jadi Tuhan melihat dua-duanya. Ya, contoh yang saya katakan tadi. Anda melayani, Anda sebagai pemuda gereja, mungkin Anda sebagai pengurus gereja di kepemudaan, hanya untuk kelihatan jago-jagoan supaya Anda kelihatan hebat. Sebagai pemuda gereja yang punya jabatan, itu salah motivasinya. Itu nggak akan berkenan di hati Tuhan. Ingat, harus memiliki keteladanan dalam kesucianmu. Motivasimu harus benar, tindakanmu harus benar. Engkau akan dipakai oleh Tuhan di dalam keteladanan. Nah, selanjutnya anak-anak muda. Jadi tadi saya katakan jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah. Engkau harus menjadi teladan. Dan yang selanjutnya, engkau harus tekun.
Tekun ini sama dengan tadi, ya, sama dengan ketika saya berkata kesetiaan. Tekun itu ya dan selalu, ya terus, terus menerus, tidak ada jeda. Perhatikan. Ayat ke-13 berkata, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, bertekunlah dalam membangun, dan bertekunlah dalam mengajar. Anda lihat, Paulus bilang kepada Timotius, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan dengan hebatnya walaupun engkau anak muda, engkau harus selalu, engkau harus taat, engkau harus tekun, engkau harus selalu, pertama, harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi anak-anak muda jangan cuma main gadget, jangan cuma main game, jangan cuma aktif di media sosial. Bagaimana saudara bisa mau dipakai? Mungkin pendeta nggak lihat Anda selalu main gadget. Mungkin orang lain tidak lihat Anda selalu main game. Tetapi Tuhan lihat apa yang engkau buat karena apa yang engkau lakukan ada di hadapan Tuhan dengan persis. Tuhan nggak bisa dibohongi dengan apa yang engkau buat di belakang banyak orang. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, engkau harus tekun selalu membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau juga harus bertekun dalam membangun kerohanian orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Biarlah perkataanmu, sikapmu, hidupmu sebagai orang anak muda. Anda bisa menjadi berkat dan orang lain terberkati. Dan rohani mereka terberkati. Dan mereka bertumbuh karena mereka melihat cara hidupmu. Engkau harus selalu bertekun menjadi berkat. Karena engkau sudah diberkati, engkau harus menjadi berkat bagi orang lain. Tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting saya bertumbuh dan Anda tidak menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, harus bertekun dalam membangun kerohanian sesama pemuda gereja. Yang ketiga, ini yang penting. Harus tekun dalam mengajar. Suka gak suka saudara harus belajar. Saudara harus banyak membaca firman Tuhan. Anda harus belajar firman Tuhan. Gini, daripada HP Anda, kemudian data Anda habiskan untuk bermain game. Daripada Anda habiskan hanya untuk nonton film. Apa tidak salahnya pulsa Anda, paket data Anda habiskan untuk belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya perkataan Anda menjadi berkat dengan mengajar orang lain. Yang ketiga, kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, Anda harus bertekun. Bertekun dalam membaca Alkitab, bertekun dalam membangun kerohanian orang lain, dan bertekun dalam mengajar kebenaran firman Tuhan. Saudara pemuda yang dikasih Tuhan, yang terakhir, jangan lalai mempergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan. Setiap kita punya karunia. Setiap kita punya kelebihan-kelebihan yang sudah Tuhan berikan. Mungkin Anda pandai menyanyi. Mungkin Anda pandai main musik. Mungkin Anda pandai berorganisasi. Pakai itu untuk pelayanan. Jangan lalaikan. Karena setiap kelebihan yang ada di dalam diri kita, Tuhan berikan untuk kita pakai dalam pelayanan. Jika tidak, maka semuanya Anda membuang waktu Anda. Bukan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah pembelajaran ini atau perenungan singkat ini boleh menguatkan kita. Dan jangan lupa tekan foto saya supaya saudara bisa berlangganan dan saudara bisa belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.